Puji Tuhan, selamat Natal, Merry Christmas sekali lagi untuk saudara yang hadir di sini dan saudara yang mendengarkan melalui online. Selamat Natal, selamat Natal. Natal adalah ternyata itu tukar-tukaran kado, saudara. Natal itu adalah tukar-tukaran kado, bukan antara manusia dengan manusia, tapi antara Tuhan dengan manusia. Kita berikan dosa kita, Tuhan berikan pengampunan. Kita berikan kepada Tuhan, kita punya guilt, rasa bersalah dan malu, Tuhan berikan kehormatan 2 kali lipat. Kita berikan, kita punya stres, Tuhan berikan damai sejahtera. Kita berikan, kita punya takut, khawatir, Tuhan berikan confident. Kita yang sakit, Tuhan ambil, Tuhan ganti dengan kesembuhan. Kita yang mestinya menuju ke neraka, saudara, Tuhan berikan jalan supaya kita bisa masuk ke surga. Oh, tukar-tukaran kado yang demikian ini jauh amat sangat lebih baik, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, ternyata Natal itu sangat luar biasa sekali, saudara. Dan saat ini saya akan membacakan kepada Anda satu ayat dalam buku Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, apa saudara? Diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, apa saudara? Sebetulnya bukan penasihat ajaib, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada bedanya. Wonderful, katakan wonderful, koma, lalu counselor. Jadi bukan penasihat ajaib, tapi dia adalah penasehat. Dia adalah counselor. Siapa yang di sini perlu nasihat? Masuk tahun 2021, nggak usah masuk tahun 2021. Setiap hari kita perlu nasihat. Amin, saudara. Dan dia adalah Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Dia adalah ajaib, wonderful. Jadi wonderful itu adalah full of wonders. Kita perlu mujizat dari Tuhan. Kita perlu keajaiban daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa. Oh, puji Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saudara, kita yang fana, kita berikan kefanaan kita mendapat sesuatu yang kekal, kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Dan yang berikutnya apa, saudara? Raja damai. Katakan Raja damai. Oh, Raja damai, saudara. Nggak ada lagi yang bisa memberikan damai kecuali putra yang diberikan kepada kita, yang namanya siapa, saudara? Yesus, Yesus, Yesus. Dan saya ingin tekankan, kalau saudara lihat di sini apa yang saya tuliskan di dalam cetakan tebal, seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah apa, saudara? Christmas present, God's presence. Hadiah Natal itu hadirat Tuhan. Hadiah Natal itu hadirat Tuhan. Hadiah Natal itu adalah the presence of God. The presence of God, karena seorang putra telah diberikan untuk kita. Anda mau terima apa enggak? Saudara, jangan pikirkan ini hanya sekedar message yang Anda mungkin pernah dengar. Saya melihat bahwa firman Tuhan ini setiap kali saya baca, setiap kali saya renungkan, ada sesuatu yang luar biasa sekali terjadi, saudara. Karena firman Tuhan, Yesus mengatakan demikian, setiap perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Roh dan hidup, bukan hanya sekedar perkataan, saudara. Jadi firman Tuhan yang dituliskan di dalam seluruh Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saya berdoa supaya hari ini Anda mengalami hadirat Tuhan. Anda mengalami hadirat Tuhan, the presence of God. Sehingga bukan hari ini saja, tapi besok juga waktu Anda pulang, Anda mengalami the presence of God is with you. The presence of God bersama-sama dengan Anda. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan yang saya percaya sudah nggak asing bagi kebanyakan kita. Tapi sekali lagi, saudara, firman Tuhan itu selalu menjadi kehidupan. Nggak bisa kita samakan Alkitab itu seperti kalau kita baca buku biasa. Karena diilhamkan oleh Roh, maka kalau Anda mau mendengarkan dengan urapan Roh Kudus, maka
maka Anda akan mendapatkan maknanya bahkan lebih dalam daripada apa yang Anda pernah dengar, bahkan apa yang saya pernah khotbahkan, bahkan apa yang Anda pernah dengar orang khotbahkan atau saya khotbahkan. Karena apa? Tuhan akan bicara sesuatu yang dalam hari ini. Amin, saudara. Kita lihat di dalam buku Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, jadi pada hari yang sama, Anda kalau mau tahu konteksnya, Anda baca ayat-ayat sebelumnya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa apa, saudara? Membawa siapa? Membawa Yesus beserta dengan mereka. Di mana, saudara? Di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan, mengamuklah badai yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka bertanya, "Engkau nggak peduli nih kalau kita mati? Engkau nggak peduli kalau kita binasa? Engkau nggak peduli kalau kita celaka?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Yesus menjawab, kadang-kadang Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan tanya balik kepada Anda. Nggak selalu Tuhan memberikan jawaban secara langsung, karena sebetulnya Anda tahu jawabannya. Karena sebetulnya seringkali kita mengharapkan khotbah, saudara. Kita mengharapkan dalam konteks ini, mereka mengharapkan Yesus itu khotbah, Yesus bicara. Tahu nggak, saudara, dalam konteks ini sebetulnya waktu Yesus tidur pun, itu adalah khotbahnya dia. There is a message even when he did what he did. Kita lanjut, saudara. Are you excited? Oh, Tuhan Yesus. Mereka menjadi apa? Sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oh, luar biasa sekali, saudara. Saya mau mengajak saudara bahwa ternyata di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di sini, saudara, kalau kita lihat Yesus berada di dalam danau. Yesus berada bukan di dalam danau, di dalam perahu. Yesus berada di dalam perahu. Anda nggak bisa menganggap hanya karena Yesus ada bersama dengan Anda di dalam hidup saudara, maka Anda nggak akan mengalami badai. Anda nggak bisa menganggap, Anda nggak bisa assume, Anda nggak bisa membuat asumsi, karena Anda sudah ke gereja, Anda sudah terima Tuhan Yesus, Anda nggak akan kena badai. Badai itu normal di dalam kehidupan, bahkan ada macam-macam badai. Ada macam-macam badai yang bisa berhubungan dengan emosi Anda. Ada badai emosi, ada badai keuangan, ada badai kesehatan, ada badai keluarga, ada badai macam-macam, saudara. Tapi bedanya badai ini dengan badai yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius yang ke-14 di situ juga ada badai, murid-muridnya juga ketakutan. Murid-muridnya ketakutan, lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka melihat Yesus dan mereka ketakutan, mereka berkata, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Lalu Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Nah, bedanya konteks itu di Markus pasal yang ke-14 dengan konteks yang ada di Matius 14 dengan di Markus pasal yang ke-1, saudara, bedanya apa? Di sini Yesus sudah ada di dalam perahu. Sudah ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berseru, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita ini binasa?" Ternyata di sini saya melihat mereka itu lebih tertarik
kepada perlindungan yang mereka inginkan daripada hadirat Tuhan. Mereka lebih mementingkan ini loh. Kenapa nih ini badainya demikian? Mereka lebih mementingkan diri mereka, perlindungan mereka daripada hadirat Tuhan. Hadiah Natal, hadirat Tuhan. Hadiah Natal, hadirat Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Bahkan Yesus memberikan satu tantangan di sini. Kenapa kamu takut? Apakah kamu nggak punya iman? Nggak punya iman, saudara. Ternyata ada gambaran yang saya bisa lukiskan di sini. Kalau Anda mau tahu bagaimana mengenai hadirat Tuhan, kira-kira gambarannya begini. Saya bisa bayangkan kenapa pada saat itu kok Yesus menegur mereka. Yesus marahin mereka. Kenapa? Kira-kira gambarannya begini, saudara. Kalau Anda punya anak kecil, anak saudara laki atau perempuan ya, Anda antar ke sekolah. Anda antar ke sekolah, lalu waktu pulang, wah nangis-nangis. Kenapa? Oh rupanya ada yang bully dia. Ada yang bully dia. Anak-anak kecil juga, saudara. Lalu sehari, 2 hari, begitu, saudara. Lalu Anda sebagai papa atau sebagai mama, Anda antar anak Anda ke sekolah. Anda antar anak Anda ke sekolah, lalu anak yang bully anak Anda ada di situ. Anda ada di sebelah anak Anda, tapi anak Anda masih ketakutan. Masih ketakutan. Ketakutan. Artinya apa, saudara? Artinya kehadiran Anda tuh nggak ada gunanya. Seneng nggak kalau Anda digituin? Ini sudah ada papa di sini, kamu kok takut? Sudah ada papa. Kadang-kadang ada mama, kadang-kadang mama lebih berani daripada papa. Jangan main-main sama mama. Oh, better watch out. Jadi Yesus ini mengatakan demikian, kira-kira ya saudara, kira-kira aku ada di sini. Hadiratku, aku ada di sini loh. Apa kamu nggak percaya bahwa aku ini lebih besar daripada badai? Tuhan bicara saat ini di dalam keadaan yang demikian saat ini di Amerika, apa yang kita alami di negara kita saat ini, saudara, bisa membuat orang khawatir, takut. Tuhan ini mau supaya kita fokus di dalam Natal ini. Hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Kira-kira Tuhan mau bicara kepada Anda, apakah aku ini nggak lebih besar daripada pekerjaanmu? Apakah aku nggak lebih besar daripada pergumulanmu? Aku ini bersama-sama dengan kamu. Jangan saudara lebih memikirkan diri sendiri, lupa bahwa hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Anda. Hadiah Natal itu hadirat Tuhan. Seorang putra diberikan. Pertanyaannya, Anda mau terima apa enggak? Oh saudara, ternyata di dalam terjemahan The Passion Translation, a son has been given. Bukannya was given only, saudara, tapi has been given. Jadi sampai sekarang itu, putra itu, Yesus itu bersama-sama dengan saudara dan saya di dalam Roh Kudus. Dia bersama-sama dengan kita, jadi kita nggak bisa takut, nggak perlu khawatir, saudara. Karena apa? Karena takut itu adalah roh. Oh, takut itu bukannya sekedar perasaan takut, bukannya sekedar emosi, bukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang penuh kuasa, roh kasih dan ketertiban. Jadi ternyata takut itu adalah roh. Jangan main-main, saudara. Jangan bilang nggak takut. Saya pernah ketemu dengan macam-macam orang yang bilang nggak takut. Ternyata saya tahu ada takutnya juga, saudara. Pasti ada bener, saudara. Saya ketemu macam-macam orang. Mungkin nggak ada orang yang bilang saya nggak pernah takut. Itu bohong, saudara. Bohong. Ternyata orang yang nggak ada takutnya itu hanyalah Yesus. Karena apa? Karena roh takut itu takut dengan Yesus.
Yang mau menakut-nakuti Yesus itu takut sama Yesus. Oh, luar biasa sekali, saudara. Nah, kedamaian tidak ditentukan apakah ada badai dalam hidup Anda atau enggak. Badai itu selalu ada, karena takut itu sebetulnya enggak ada power atas saudara. Takut enggak ada kuasa atas hidup saudara, kecuali kalau Anda berikan kuasa. Karena kalau Anda takut, apapun yang Anda takuti akan melumpuhkan Anda. Sehingga Anda nggak bisa melangkah untuk mengalami hal-hal yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Damai, bukan tidak adanya masalah. Damai itu bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena tidak ada goncangan. Bukan karena tidak ada problem. Are you with me? Tetapi damai adalah apa, saudara? Oh, God's presence. Ini loh, seorang putra telah diberikan. Damai itu ternyata adalah kehadiran Tuhan waktu Tuhan hadir. Tuhan hadir. Takut itu akan lari, saudara. Takut sekali lagi nggak ada kuasanya, kecuali kalau Anda berikan kuasa. Are you with me? Jadi kehadiran Tuhan ini luar biasa sekali, saudara. Damai bukanlah sesuatu yang Anda bayangkan, yang Anda impi-impikan, bukan begitu, saudara. Damai adalah suatu pribadi. Namanya adalah Yesus. Dia adalah Raja Damai. Jadi bukan sekedar bayangan, pikiran, emosi, positive thinking, bukan, saudara. Tapi damai itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nah, jika Anda ingin memiliki damai sejahtera Tuhan, pahamilah bahwa damai selalu didasarkan kepada wahyu. Maksudnya apa? Pewahyuan. Kalau Anda nggak ada pewahyuan, kalau Anda nggak diwahyukan, Anda tahu di sini, tapi waktu Anda mengalami, Anda pasti takut karena nggak mengalami pewahyuan. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang disingkapkan dari roh Tuhan kepada roh saudara, masuk di dalam hati saudara, menguasai hati saudara, sehingga waktu Anda mengalami hal-hal yang mestinya orang takut, yang mestinya orang khawatir, pikiran saudara sudah dikuasai oleh roh Tuhan yang ada di dalam hati saudara, maka Anda nggak akan punya rasa takut. Kalau Anda mau mempunyai damai, Anda perlu mengerti berdasarkan pewahyuan. Karena ada orang yang begini, saudara. Saya nggak takut, saya nggak takut, saya nggak takut, saya nggak takut, saya nggak takut. Anda bisa ngomong saya nggak takut 100 kali. Tapi kalau nggak ada pewahyuan, Anda mendapat disingkapkan. Pewahyuan itu apa ya? Anda disingkapkan, Anda mengerti, Anda dibukakan, dan Anda nangkep, yang sama saya ini jauh lebih besar. Yang bersama-sama dengan saya, yang menciptakan dunia dan segala isinya. Yang bersama dengan saya, yang menciptakan saya. Yang bersama-sama dengan saya, itu mengatasi semua problem, semua masalah. Anda mendapat pewahyuan. Kalau Anda mendapat pewahyuan, Anda mengerti, maka baru Anda itu nggak takut. Badai yang menurut saya paling nggak enak itu ialah kalau ada badai di dalam diri kita sendiri. Bukan badai di luar. Badai di dalam kita sendiri, saudara. Tapi damai itu berdasarkan pewahyuan. Waktu Anda mendapat pewahyuan, maka Anda akan mempunyai persepsi. Dan Anda akan bisa mengerti. Tanpa pewahyuan, Anda nggak akan bisa mengerti. Anda hanya bilang, saya nggak takut, tapi nggak ada pewahyuan siapa dia di dalam diri saudara, di dalam diri Anda, maka Anda tetap bisa takut, walaupun sudah ke gereja, saudara. Saya melihat di sini, saudara, bahwa badai normal di dalam kehidupan kita. Badai itu normal. Saya pernah katakan kita hidup, ciri-ciri daripada kehidupan itu entah kita lagi di dalam badai atau keluar dari badai atau nanti akan masuk ke dalam badai. Selalu begitulah, saudara.
Kenyataannya begitu, normal. Tapi saya melihat bahwa ternyata badai itu menampi kita, membersihkan kita, memurnikan kita untuk masuk di dalam musim yang berikutnya. Kalau musim semi, saudara, ada sesuatu yang mati, saudara. Lalu ada angin biasanya ya. Lalu ada angin, lalu daun-daun, bukan musim semi, musim apa? Musim gugur. Musim gugur, saudara. Atau musim gugur itu berarti ada musim berikutnya. Anda mengalami badai, saudara lihat, Anda akan dibawa untuk lebih dalam mengenal dia. Dia akan mengajak saudara mengenal dia lebih dalam lagi. Di dalam badai, saudara, badai itu terjadinya kapan sih? Badai itu terjadi kalau Anda berbuat baik, Anda mengalami badai. Anda berbuat nggak baik, Anda juga mengalami badai. Badai itu terjadinya kadang-kadang nggak ada alasan apa-apa, Anda ngalamin badai. Semua orang ngalamin badai. Jangan pikir Anda berbuat baik lalu nggak ada badai. Oh, Jesus. Jadi karena itu, kalau saya boleh usul saudara? Oh ya, kalau saya boleh usul, jangan, kalau Anda tahu ya, kalau badai itu terjadi dalam hidup semua kita, baik Anda berbuat baik, apalagi kalau berbuat nggak baik, saudara. Jangan kalau Anda mengalami badai, lalu Anda nggak ngerti, Anda komplain sama Tuhan, Anda marah sama Tuhan, Anda jauh dari Tuhan, Anda lari dari Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudara. Jangan mencoba untuk mengerti. Saya nggak ngerti ini. Ada hal-hal yang kita alami yang diizinkan Tuhan yang tidak untuk kita ngertiin. Yang hanya untuk kita terima aja. Karena nggak semuanya kita bisa ngerti. Kita nggak bisa mengerti sekarang, mungkin tahun depan kita juga belum bisa mengerti. Mungkin bisa dapat jawabannya tahun depan atau bulan depan, bisa juga. Tapi ada kalanya, biarpun tahun depan, 10 tahun kemudian, Anda belum bisa mengerti juga. Oh, saudara, don't try to understand everything. Because some things are not meant to be understood. They're just meant to be accepted. Jadi saudara, kalau Anda mendapat pewahyuan, Anda tahu bahwa Tuhan bersama dengan Anda. Segala sesuatunya pasti oke lah. Segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan bagi Anda yang mengasihi Dia. Anda mendapat pewahyuan bahwa Anda enggak sendirian. Dia ada di dalam kapal bersama-sama dengan saudara. Dia ada di dalam kesulitan Anda bersama-sama dengan Anda. Oh, berhenti sebentar. Ada yang ngalamin kesulitan, nggak usah angkat tangan. Yesus ada di kapal kesulitan Anda. Anda mungkin mengalami tantangan di dalam saudara, perpajakan, ya. Waduh, ini gimana nih, bayar pajak nanti gimana? Tuhan bersama di dalam perpajakan saudara. Anda mengalami badai ini misalnya, gimana nih ya, mesti bayar bill. Tuhan, pokoknya asal kita lakukan bagian kita, ya. Jangan ini, sekali lagi saudara, kadang-kadang holiday season itu, apalagi sekarang mall tutup, ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Ada yang nggak seneng karena nggak bisa jalan-jalan, ada yang seneng sekali karena nggak usah jalan-jalan, bisa shopping. Hati-hati, bulan depan lu bayar. Jangan nyalahin Tuhan. Oke, balik lagi, fokus. Ngomong sale. Oh, 30% off. Year end sale. Oops, itu nggak apa-apa itu. Lain itu. Itu lain. Itu yang diumumkan tadi, saudara, kalau miss pengumuman, too bad. Jadi Tuhan bersama dengan Anda di situasi apapun, saudara.
Dia ada di kapal Anda. Kalau Anda masih sekolah, dia ada di kapal sekolah Anda. Anda bekerja, dia ada di kapal pekerjaan saudara. Anda menjadi istri, menjadi housewife, menjadi apapun yang Anda lakukan, Tuhan bersama-sama dengan Anda. Anda mengalami situasi di dalam ekonomi, Tuhan bersama-sama dengan Anda. Yang penting saudara, Anda perlu sadar bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan Anda, dengan saya, dan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu memberikan damai di tengah-tengah hal yang menakutkan. Rasanya melampaui segala pikiran bisa ada damai. Secara pikiran kok bisa damai ya? Padahal mestinya takut nih. Itu namanya mendapat pewahyuan. Orang lain takut, Anda nggak takut. Karena Anda mengalami pewahyuan. Jadi pewahyuan ini penting saudara. Penting Anda dapat datang ke gereja, Anda bukan hanya cukup untuk datang setiap minggu, dengarkan khotbah. No. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Yang dibutuhkan adalah hadirat Tuhan. Anda perlu tahu bahwa ketika dikatakan bahwa Yesus ada di perahu bersama mereka, ini berarti bahwa Yesus tidak ada di perahu bersama mereka sebagai Tuhan. Dia datang, dia sebagai manusia. Itu berarti ini Anda perlu tangkap nih. Itu berarti dia bersama-sama dengan mereka sebagai salah satu dari mereka. Yesus waktu datang ke dunia ini dia meninggalkan semua kemuliaannya. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia tinggalkan dan menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, waktu Yesus ada di dalam kapal bersama-sama dengan murid-muridnya, dia beroperasi berdasarkan pimpinan roh. Dia beroperasi berdasarkan iman. Itu sebabnya saudara, kalau saya katakan tadi bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, dia Tuhan, ya dia Tuhan, tapi dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia waktu itu sama menjadi salah satu seperti mereka. Salah satu sama seperti kita. Saya nggak tahu ya, berapa tahun yang lalu itu ada TV program. Namanya tuh Undercover Boss. Ada yang pernah lihat itu? Oke. Oh, cukup banyak yang lihat. Oke, kalau ada yang belum lihat ya, saya nggak tahu masih ada apa enggak itu ya. Itu saya melihat itu ada benar-benar ini saudara, bos ya. Presiden atau CEO atau founder atau COO ya. Dari perusahaan-perusahaan besar, banyak sekali, ada 7-Eleven, dari DirecTV, dari Frontier Airlines, Norwegian Cruise Line, Johnny Rockets, dan ada banyak lagi saudara. Itu CEO-nya atau presidennya itu menyamar, dia itu datang ke perusahaannya sendiri, itu kan cabangnya ada banyak ya. Dia datang ke luar state, kemana begitu ya, dia menyamar menjadi salah satu pegawai atau orang yang lagi mau melamar kerjaan. Dan benar-benar saudara itu seperti pegawai benar-benar. Menjadi seperti salah satu dari mereka. You got the point? Oke, good. Dan di situ CEO, presiden, founder dari companies ini, mereka bisa menyelami pegawai-pegawainya itu bagaimana. Gimana kalau kerja mesti berdiri 8 jam itu gimana rasanya? Gimana kalau mesti angkat-angkat barang gimana? Gimana kalau dibentak orang? Udah melayani dengan baik, masih dibentak, dimarahin. Gimana rasanya? Gimana rasanya kalau Anda lagi capek lalu disuruh karena ini CEO-nya
menjadi salah satu pegawai ya. Jadi disuruh sama orang, oke, sekarang ayo bersihin parking lot. Bersihin parking lot. Oke, kirim barang. Gimana rasanya udah capek disuruh melakukan pekerjaan. Jadi saudara, bos-bos ini mereka belajar menyelami dari pegawai-pegawainya sehingga bos-bos ini mempunyai perspektif yang benar. Mereka mengerti, understand. Dan mereka itu bersama-sama dengan mereka, bos-bos ini bersama-sama dengan pegawai-pegawai sebagai salah satu dari mereka. Yesus datang ke dunia ini, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, dia menjadi manusia. Itu sebabnya dia capek, ya, dia haus, ya, dia lapar, ya. Dia marah juga, ya. Waktu dia datang ke bait Allah, dia lihat bait Allah dijadikan buat jualan. Dia marah, saudara. Dia marah, dia putar, dia balikin meja-meja, dia marah. Tapi dia nggak berbuat dosa, dia marah dalam kebenaran, saudara. Saya melihat di dalam kemanusiaannya, dia betul-betul menunjukkan bagaimana dia punya emosi juga. Jadi dia bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Dia bisa marah, dia bisa frustrasi, dia bisa capek, dia bisa haus, dia bisa ngantuk. Jadi Yesus berkata, I feel you. I feel you. I get you. I can relate with you. I know you. I can identify with you. Aku nyambung sama kamu. Aku ngerti benar. Jadi kalau saudara bilang, aduh, rasanya udah capek ini Tuhan, kok nggak bisa ngerti ya? Tuhan ngerti. Karena dia sudah laluin itu semua. Kita nggak bisa bilang, engkau nggak ngerti saya. Oh, Jesus. Hadiah Natal, hadirat Tuhan. Saya belajar di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan memperkenalkan apa, saudara? Jalan-jalannya kepada Musa. Kalimat berikutnya apa? Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bedanya apa ya? Jalan-jalannya, saudara. Kita kebanyakan yang kita tahu, bahkan di Amerika, banyak yang tahu cuman apa, saudara? Perbuatannya Tuhan. Perbuatannya Tuhan. Itu aja banyak orang yang nggak tahu juga. Tuhan melakukan mujizat, ya. Bahkan orang Israel banyak yang hanya mengetahui perbuatan-perbuatannya Tuhan. Laut Merah terbelah. Air keluar dari batu karang. Roti turun dari langit. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi kepada Musa, dia memperkenalkan apa? Jalan-jalannya. Jalannya Tuhan adalah hadirat Tuhan. Tuhan memperkenalkan kepada Musa His presence. Bukan sekedar perbuatannya. Itu sebabnya Tuhan dengan Musa itu bisa mempunyai hubungan yang intim. Tapi kebanyakan orang Israel hanya tahu perbuatannya. Kebanyakan orang sekarang ini, bahkan banyak orang Kristen yang hanya mau fokus kepada perbuatannya.
Tuhan tolong saya, tolong keuangan saya, tolong pekerjaan saya, tolong status saya. Oh, sudah hampir dideportasi. Oh, tolong bisnis saya. Tolong Tuhan, tolong. Gak peduli akan hadirat Tuhan. Seorang putra telah diberikan. Padahal dia itu adalah wonderful, full of wonders. Penasehat yang bisa nasihatin kita semua. Allah yang perkasa. Di Mazmur 82 dituliskan, Tuhan ada di dalam sidang ilahi dan menghakimi para Allah. Allah huruf kecil. He is mighty. Raja damai. Tapi banyak orang hanya mau perbuatannya aja. Mau perbuatannya. Perbuatannya Tuhan. Saudara, religion itu mengajarkan hal-hal yang sama. Agama itu mengajarkan, pokoknya asal kita puas aja dengan sejarah. Kalau saya katakan agama, jangan pikir agama-agama lain. Ada juga orang-orang Kristen yang hanya melihat Natal itu sebagai sejarah. Oh ya, 2000 tahun yang lalu. Oh ya, ini Anda perlu tahu bahwa pewahyuan ini luar biasa. Waktu Yesaya menuliskan di Yesaya pasal 9 ayat 5, itu sudah dinubuatkan 740 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sekarang ini saudara, apakah kita puas hanya mengingat sejarah? Kalau Anda kekristenan Anda hanya mengingat sejarah aja, nggak beda dengan ajaran-ajaran lain. Unfortunately. Tapi sekarang saya mau ajarkan, ingatkan, bagikan. Oh, ternyata Yesus bersama-sama dengan Anda. In your boat, with you, with us. Jesus. Pewahyuan itu sangat penting, saudara. Saya belajar cerita-cerita di dalam Alkitab yang saya pernah baca sebelumnya. Anda juga pernah baca cerita anak yang hilang, pernah? Ingat, saudara? Anak yang hilang, dia mengalami itu karena kesalahannya dia sendiri. Tapi satu saat dia mau makan gak bisa, dia ingat bapaknya. Dan waktu dia balik kepada bapaknya itu bukan karena dia mau makan. Walaupun karena dia lapar. Tapi waktu dia omong dengan papanya, dia bilang, Papa, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Tuhan. Keinginan untuk kembali kepada hadirat Bapa. Anda datang ke gereja bukan hanya untuk fellowship, tapi supaya Anda mengalami hadirat Tuhan. Tapi bukan hanya di gereja, waktu Anda di rumah mengalami hadirat Tuhan. Anda berdoa bukan hanya mau perbuatannya Tuhan aja, mau tangannya Tuhan tapi nggak mau wajahnya Tuhan. Oh Jesus. Satu ayat lagi lalu kita akan berdoa. Jesus. Yeremia 17 ayat yang ke-10.
Aku Tuhan yang menyelidiki hati untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahasa Inggrisnya demikian, saudara. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his what? Ways, and according to the fruit of his deeds. Jadi ternyata kita ini juga ada jalannya kita, ada perbuatannya kita. Jadi kita ini juga perlu tahu bukan hanya jalannya Tuhan dan perbuatannya Tuhan. Coba kita selidikin. Jalannya kita ini gimana ya? Perbuatannya kita ini bagaimana? Ada kalanya orang tuh bertobat, hanya bertobat, maju ke depan, didoakan, nangis-nangis. Ada yang gak nangis juga, tapi mau didoakan, bertobat akan perbuatannya, tapi gak merubah jalannya. Kalau jalannya gak berubah, maka akan balik lagi. Karena yang difokuskan perbuatannya. Udah curi, udah bohong, udah apa misalnya. Yang difokuskan di sini minta ampun. Tapi jalannya nggak mau berubah. Nggak lama bisa balik lagi. Tapi kalau Anda merubah jalannya Anda, maka perbuatanmu akan berubah. You learn something today? Yesus berkata, ternyata dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jalannya itu adalah hadirat Tuhan. Aku adalah jalan. Aku adalah jalan. I am the way, the truth, and the life. Jalan. Ternyata saudara, tahukah saudara bahwa pengikut Yesus di dalam buku Kisah Rasul, mula-mulanya itu dikenal bukan sebagai orang Kristen sebutannya. Sebutannya bukan Christian. Tetapi apa? The way. I hope you catch this. I'm almost done. Musik tim bisa maju. Tangkap ini saudara. Coba saya bacakan ayatnya ya. Kisah Rasul. Are you still with me? Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ada seorang yang namanya Saulus. Saulus itu orang yang pinter, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang fasih di dalam bahasa Ibrani, bahasa amazing saudara. Dia orang yang pinter saudara, punya pengaruh, orang Farisi. Dan saudara, dia itu minta kepada Mahkamah Agama surat untuk nangkepin orang Kristen. Sebutan kita sekarang orang Kristen ya. Dia pergi dan memenjarakan. Tapi di Kisah Rasul 9 ayat 2 dituliskan demikian. I want you to catch this. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, di Damaskus ya. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mengikuti apa saudara? Yang mengikuti apa? Jalan Tuhan adalah apa saudara? No. In this context, hadirat Tuhan. What's this? Itu sebabnya Yesus menampakkan diri
Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena orang-orang yang ditulis di Kisah Rasul, itu mereka mengikuti hadirat Tuhan. Bukan sekedar agama. Bukan sekedar pengajaran. Itu sebabnya kalau orang menjamah hadirat Tuhan, Tuhan turun tangan. Kalau Anda hanya sekedar ikut kegiatan-kegiatan agamawi tapi enggak menerima dan mengalami hadirat Tuhan, Anda hanya fokus di dalam perbuatan, tapi jalannya nggak berubah. Mari kita bangkit berdiri. Oh Jesus. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa. Seorang putra diberikan. Terima kasih Tuhan. Natal ini ya Tuhan, seorang anak telah lahir. Ya, seorang putra telah diberikan. Pertanyaannya, Anda sudah terima atau belum? Baik Anda yang datang maupun Anda yang melihat online. Setelah Anda terima, apakah Anda mau mengikuti hadirat Tuhan? Karena dia ada di dalam diri saudara. Dia akan bicara kepada Anda. Dia akan mengarahkan. Dia akan memberikan pengarahan-pengarahan. Yes. Minggu depan saya akan sambung, saudara. The presence of God. Luar biasa. Saat ini saya berikan kesempatan. Kalau ada yang belum terima Tuhan Yesus, Anda bisa, mungkin yang ikut online, Anda belum terima Tuhan Yesus, Anda teks nomor yang tertera di sini. Anda teks nomor, nanti akan ada yang menghubungi Anda, supaya Anda menerima Tuhan Yesus. Gimana? Anda bisa menerima Tuhan. Ada orang yang nggak tahu, saya mau terima, tapi gimana caranya ya? Gampang, saudara. Dengan ketulusan hati, membuka hati dan mengundang Yesus masuk. Dan setelah itu Anda ikuti ajaran-ajaran dalam firman Tuhan. Dosamu diampuni, Anda diperbarui, Anda mengalami transformasi. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.